Selamat pagi semuanya. Untuk hasil tes CBT, sorry sebelumnya, suara saya di sana kedengeran? Aman? Oke, ya. Untuk hasil tes CBT saya udah kasih ke kalian, termasuk analisisnya. Jadi ya bisa dilihat. Yang pertama, saya mau bilang, beberapa sudah mengalami peningkatan, jadi lebih baik. Beberapa peningkatannya juga lumayan besar, lumayan tinggi. Selamat yang sudah mengalami peningkatan. Saya yang penting juga berprogres ya. Mungkin sudah ada yang lebih baik daripada hasil sebelumnya, tapi masih belum tuntas. Bagi saya sih ya nggak masalah. Kalian artinya berprogres sudah lebih baik. Apalagi kalau yang udah berprogresnya lumayan ya. Misalnya di sini saya sebut siapa nih? Ini mat wajib dulu ya. Dibandingkan ulangan UHB 1 yang kemarin, misalnya Kenny. Ya, Kenny sudah ada peningkatan tapi masih belum tuntas. Nggak apa-apa Ken, sedikit lagi tuh. Berarti progresnya ya bisa lebih kencang lagi, nanti dikejar lagi. Amanda juga dari zona belum nyampe 60, sekarang udah 60 lebih, tapi masih belum tuntas ke 76, terakhir 67 nih ya. Kemudian ada Raquela, sudah nambah tapi masih belum tuntas, ya sedikit lagi itu, tidak terlalu jauh, harusnya bisa. Beberapa juga ada yang mengalami penurunan, ya kalau yang nilainya sudah terlalu tinggi, ada penurunan yang memang lebih sulit untuk mempertahankan sebenarnya daripada untuk meraih peningkatan. Nah, yang di mat minat ada yang cukup terkoreksi dalam. Eudia nih dalam ininya. Christine juga ada penurunan dan Nicholas ada penurunan sedikit ya, tapi masih oke. Nah, Eudia kenapa nih kira-kira kendalanya? Eudia halo, boleh sharing aja gitu kendalanya, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan. Eudia suaranya boleh? Ya Pak. Ya, kenapa kendalanya? Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan, atau teman-teman juga bisa jadi ini nih, oh ini harusnya begini nih gitu, saling memberikan support lah. Kenapa itu kemarin kendalanya? Yang mat minat. Gak apa-apa, sharing aja. Nggak tahu. Atau salah hitung, atau lupa kalau ada min tanda keterbalikannya dibalik gitu kan. Ya itu bisa aja terjadi. Christine apa nih Christine? Christine di bagian awalnya tuh analisisnya tuh hijau tuh. Pas lagi yang belakangnya, kenapa itu merah semua tuh? Kenapa Christine? Saya emang nggak bisa Pak. Ya, itu kan kalau dari analisisnya berarti kan 1-5 kamu udah bener semua tuh. 6 ke belakang, wah itu merah semua. Kalian tahu kan memanfaatkan maksudnya memanfaatkan analisis itu bagaimana gitu untuk lihatnya? Artinya bagian-bagian mana? Ini siapa nih? Raquela juga. Oke, nanti soalnya akan saya post di Google Classroom yang kemarin. Remetnya seperti kemarin, nanti akan saya infokan juga aja di Google Classroom. Oke, intinya sih berprogres lah gitu lah.
Kalau ada yang selalu saya bilang kalau ada yang bingung, langsung ditanyakan saja ketika lagi dijelaskan. Saya juga memfasilitasi ada recording yang pembelajaran. Bapak soalnya udah ada belum? Kenapa? Soalnya udah ada. Nanti akan saya taruh di Google Classroom setelah hari ini. Sekalian nama buat ininya yang buat kalau yang nilainya masih kurang. Oke. Beberapa soalnya juga kalian sudah pernah mengerjakan sepertinya. Ya kan? Dari yang soal-soal tambahan itu kan. Udah pernah dibahas kok, gitu kan. Kalian sudah pernah mengerjakan. Nanti tapi soal yang beberapa saya pilih, kayak mungkin ada penyesuaian sedikit ya. Wajar-wajar saja. Oke. Sampai sini ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk CBT 2? Belajarlah mengungkapkan pendapat, saran, termasuk di pelajaran lain. Padahal kan saya juga yang waktu keliling sama Bu Eka udah bilang, kalau ini sampaikan. Jangan nanti kalau bingung, diem ya. Pernah ada masalah wifi, Pak. Ya, Jadi nilainya ada yang remet, Pak. teknis lah itu ya. Itu nilai seni budaya. Nah, ya oke, makanya betul. Ini kasusnya dari Priscil, kalian juga bisa belajar ya. Misalnya, kalau ada trouble, kan selalu lapor ke main room. Ketika lagi CBT nih ya, lapor ke main room, nanti kan akan di-reset. Biasanya sih jawaban yang masuk lagi ya tetap sama nih, biasanya. Tapi mungkin pas lagi Priscil kemarin ada kasus khusus, masalahnya berarti mungkin di laptopnya Priscil atau di jaringannya Priscil, Pak, yang pasti kan di jaringan nih. Nah, pastikan ketika masuk lagi, ketika habis di-reset, pastikan cek lagi jawabannya kalian. Jangan sampai pede aja gitu. Wah, udah kayak ya udah yang penting udah ada nih, masih ada nih jawaban gua nih. Ya kan? Langsung Kayak ceknya gitu doang. iya, makanya waktu saya udah bilang sebelum pas lagi itu kan bilang, coba tolong dicek lagi ada ini enggak jawabannya udah bener belum? Masalah kamu cepet dari pas masuk itu nggak lama langsung disubmit. Ya ini pelajaran untuk semua ya maksudnya. Jadi ada kasusnya ya bisa menjadi perhatian juga untuk semua teman-teman untuk bisa diingat. Slow aja waktunya kan masih ada ya dicek. Oke. Sama belum pernah ada yang mengalami kasus-kasus seperti itu. Ada satu kasus kita belajar misalnya kayak ya CBT-nya error tiba-tiba ya kita case by case lah ya. Tentu bisa diselesaikan juga. Oke, dari kasus itu kita belajar, kita mencari solusinya ya belajar untuk bareng-bareng. Beberapa teman-teman mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semoga di ulangan-ulangan selanjutnya ya juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik, yang optimal lah. Oke. Karena kalau di hariannya sudah berproses dengan baik, harapannya juga tentunya ketika tes juga hasilnya baik. Yang 75 itu otomatis 76 ya. Kemarin udah ditanya sama Betran. Oke. Nanti tinggal dicek di pembagian rapot bulanannya aja. Oke, dari ulangan kemarin ada yang mau kalian udah lihat analisisnya kan ya? Sepertinya ya kalian bisa melihat nanti kalau soalnya udah dibagi kalian bisa melihat bahasan yang sudah pernah dibahas sih. Oke. Untuk hari ini saya mau lanjut ada namanya fungsi logaritma dan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Jadi basicnya kemarin udah persamaan, pertidaksamaan, sekarang ke fungsi. Jadi fungsi itu akan ada menjadi dua bagian. Yang pertama kalian menggambarkan sketsa grafiknya, yang kedua ada fungsinya, kalian ada grafiknya, kalian menentukan fungsinya. Oke. Ini nilai, oke. Nah, lebih ke grafik-grafik seperti ini sih nanti. Kalian sudah ada yang pernah install GeoGebra? Mungkin kalau yang dari SMP, Pak Rizky pernah menyinggung sedikit, belum? Belum ya?
Oke, jadi pertama-tama sebelum itu kalian silakan download dulu GeoGebra. Ada namanya GeoGebra aplikasinya. Silakan googling aja. Wah, itu download di HP nggak apa-apa. Kalau di HP, jujur saya belum pernah mencoba ya. Kalau di HP saya belum pernah pakai, tapi saya pakainya di laptop. Mungkin bisa versi HP, tapi saya tidak tahu apakah selengkap versi ini ya, GeoGebra. Silakan nanti ya tinggal download aja. Sebenarnya ya GeoGebra juga ada beberapa tipe. Nanti bisa pakai 3D juga. Oke. Kalau yang mau enak sih version 5 ya, yang sebelum yang terbaru ini, lebih user friendly. Itu nanti kalian bisa ngecek-ngecek pakai itu. Bapak, Ya, Priscil. Apa? itu downloadnya yang grafik kalkulator atau yang mana? Application download lah. GeoGebra klasik aja kalau bisa yang kalian download sih. GeoGebra klasik itu kan ada yang klasiknya kan. Itu lebih user friendly. Bisa 3D, bisa. Oke, nanti akan lebih lanjut. Bisa dilihat. Oh, oke. Dah, saya lanjut dulu ya materinya. Nanti itu bisa kalian download. Oke. Nih. Udah muncul di kalian? Sudah muncul? Udah, Pak. Oke. Grafik fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Lebih ke grafiknya sih. Nah, kemarin kita udah belajar bentuk eksponen. Kalau dia fungsi berarti disimbolkan dengan fx. Fx itu sama aja y ya. Jadi kalau nulis y sama dengan ya sama aja. Fx sama dengan a pangkat x. A-nya lebih dari 0, A-nya bukan 1. Kenapa A-nya lebih dari 0? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Kenapa A-nya harus lebih dari 0? Atau kenapa A-nya tidak boleh 1? Ada yang bisa menjelaskan? Ini nih yang gampang nih. Kenapa A-nya nggak boleh 1? Dia memberikan pendapat? Karena nanti nggak tahu monoton naik atau turun. Kurang tepat. Mungkin ada yang bisa menyempurnakan jawabannya Kenny. Kalau A-nya 1 berarti gimana? Kalau A-nya 1 nih. Jadinya apa? A-nya nggak ada. A-nya 1 jadi ini dong 1. Iya, kalau A-nya 1 berarti 1 pangkat apapun 1 kan, jadi fungsi Ya, konstan. maksudnya gitu. Kenapa A-nya harus lebih dari 0? Karena negatif dipangkatin nggak bisa. Hah, negatif nggak bisa dipangkatin?
Ini kan syaratnya nih. Pasti ada alasannya dong. Nah, kalau 0 kan kalau dipangkatin tuh 1. Bukan masalah nolnya. Kalau kenapa A-nya harus lebih dari 0? Kenapa A-nya nggak boleh kurang dari 0? Kurang dari atau sama dengan 0. Kalau 0 kan jelas 0 pangkat apapun ya 0 gitu kan. Tadi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti karena kalau 1 pangkat apapun 1. Sekarang kenapa A-nya nggak boleh negatif? Beneran nih, kagak ada yang bisa kasih alasan. TM bukan? Kenapa? TM. TM, kenapa TM? 0 pangkat. Tanya gini deh, kenapa A-nya nggak boleh negatif? Ini kita bicara sederhana aja ya, alasannya nggak usah yang terlalu alasan bagaimana-bagaimana. Misalnya saya A-nya itu min setengah deh, A-nya min setengah. Atau min 3 deh, min 3. Kalau saya pangkatnya pangkat ganjil jadinya apa? Rasanya sama. Negatif ya. Tapi kalau saya pangkatin positif, Oh. plus kan. Dia jadi grafiknya akan zigzag-zigzag gitu. Nggak jelas. Putus-putus. Kalau pangkat genap pangkat ganjilnya bisa putus-putus. Oke. Nah, ini keterangannya A-nya akan monoton turun jika antara 0 sampai 1, akan monoton naik jika A-nya lebih dari 1. Nah, yang perlu kalian, ini grafik fungsi eksponensial mempunyai asimtot datar. Asimtot ini apa sih? Nggak tahu. Belum pernah dengar. Belum kenal ya? Nanti coba cari, biar ada ini yang dikit lah. Memanfaatkan teknologi, apa ini maksud dengan asimtot. Yaitu garis batas, tapi dia nggak akan dilewati, nggak akan dipotong, nggak akan disinggung. Batasnya juga tidak digambarkan. Nah, misalnya seperti ini. Ini grafik dasarnya adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Oke. Asimtotnya yang mana? Kan dia bilang fungsi eksponen punya asimtot yang mendatar kan? Yang di X-nya itu ya? Nah, berarti ini asimtotnya adalah sumbu x ya? Iya. Oke, ini sumbu x. Dia tidak akan pernah melewati sumbu x, dia tidak pernah akan memotong. Jadi dia hampir nempel sebenarnya. Dia tidak nempel tapi hampir nempel. Mendekati saja, mendekati. Nanti lebih jauh kalian pembahasan itu akan dilimit. Oke. Lalu ini perhatikan. Ini untuk masalah pergeseran. Fungsi dasarnya adalah 2 pangkat x. Kalau ditambah 2, oke, berarti kita menggeser ke atas sejauh 2 satuan. Oke. Kelihatan nggak nih? Misalnya dari titik ini nih. Oke. Oh, itu lihatnya dari yang angka itu yang dari plus 2. Iya, betul. Dari plus 2. Kita geser ke atas kan? Fungsi dasar tetap 2 pangkat x. Yang di sini kita geser ini. Yang di sini kita geser ke atas juga kan? Oke. Kalau dikurang gimana? Jadi 2x dikurang 3. Berarti gesernya ke bawah sejauh 3 satuan. Dari aslinya 2x jadi 2 pangkat x min 3 jadi ke bawah sini. Ini turun juga gitu loh. Tinggal diturunin sebanyak 3 satuan. Oke. Kalau bicara tentang pergeseran nih. Sekarang ini. Lihat lagi yang 2 pangkat x-nya. Ini 2 pangkat x. Oke. Yang hijau nih ya, yang hijau. Oke. Sekarang x-nya nih yang dimainkan. Kalau
ada X-nya itu kita ditambah, berarti gesernya kemana? Yang warna coklat nih. Oh, ke kiri. Tadi kan hijau nih. Eh. Kalau 2 pangkat X plus 3 berarti geser ke kiri. Kalau 2X dikurang 2, kalau dikurang berarti gesernya ke kanan. Kalau X-nya nih ya, pangkatnya berarti nih. Sampai sini oke nggak? Oh, berarti kalau tambah ke kiri, kalau kurang kanan. Ya. Kalau dia fungsinya 2 pangkat X plus 3 dikurang 3, berarti ini gimana? Dari standar grafiknya 2 pangkat X. Ini kan X-nya itu ke kiri, terus dikebawahin 31. Kalau ada fx sama dengan 2 pangkat X. Lalu ada fungsi Rx, itu sama dengan 2 pangkat X ditambah 3 dikurang 3. Berarti perlakuannya gimana? Grafik R terhadap grafik fx. Ini gimana hubungannya? Berarti grafik fx gimana? Digeser? Diturunin 3 satuan, terus yang arah naiknya digeserin sebelah kiri 3 satuan juga. Geser kemana dulu nih? Geser ke kiri baru turun atau gimana nih? Kita kan Kiri proses. dulu. Kalau 2x plus 3 berarti kan dari grafik fx digeser ke kiri 3 satuan. Kemudian digeser ke Bawah. bawah 3 satuan. Sampai sini oke? Ya. Ini biasanya ada di PG nih kalau yang begini-begini nih. Hubungan antara grafik fungsi eksponen bagaimana? Kayak gitu. Sampai sini oke? Ya. Prinsip ya kalau X-nya itu yang ditambah atau dikurang berarti gesernya kiri atau kanan. Tapi kalau udah satu fungsi utuhnya di plus atau min berarti geser atas bawah. Sampai sini ada yang mau nanya? Oke. Ini ada begini nih. Gimana kalau negatif atau pangkatnya negatif atau seper? Ini sama aja ya. 2 pangkat min X sama setengah pangkat X. Ya kan? Setengah itu 2 pangkat? Min 1. Berarti kan ini 2 pangkat min 1 dipangkatin X. Jadinya sama aja 2 pangkat min X gitu ya, sama aja. Jadi numpuk nih, yang Q1 dan R1 tuh numpuk sebenarnya. Sama persis. Oke. Nah, ya tinggal dicerminkan terhadap sumbu Y aja dibalik. Cerminkan terhadap sumbu Y. Oke. Asimptotnya asimptot datar ya. Nah, balik lagi ke yang tadi. Kalau yang fungsi PX, asimptotnya apa? Untuk fungsi PX yang orange. Asimptotnya? Kan yang fx sama dengan 2 pangkat X itu asimptotnya. X atau Y? Yang sama dengan 0. Kalau sumbu X itu apa? Karena asimptotnya sumbu X kan? Ya. Berarti persamaannya apa kalau sumbu X? X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0? Waduh. Y sama dengan Y sama dengan 0. 0. Kalau yang PX nih, asimptotnya apa? Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ya. Yang GX ini asimptotnya apa? Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3.
Kalau yang ini, yang QX asimptotnya? Iya sama dengan 0. Iya sama dengan 0. Yang FX ya tetap juga ya tadi sama kan. Asimptotnya Y sama dengan 0 kan bisa kelihatan. Yang HX asimptotnya Y sama dengan 0 gitu dong. Yang RX asimptotnya apa? Y sama dengan min 3. Ada yang bisa menyimpulkan sesuatu? Menghubungkan sesuatu? Kira-kira gimana? Yang jelas kalau dia fungsi eksponen, asimptotnya asimptot datar ya. Dia tidak akan pernah dipotong, dia tidak akan pernah disinggung. Jadi hampir aja. Kelihatannya sih nempel satu garis, tapi kalau kita perbesar, ya dia tidak nempel sih. Dan dia tidak akan pernah nyebrang memotong. Oke, ini udah oke. Nah, grafik fungsi logaritma, bedanya gimana? Dilihat juga A-nya. A-nya kalau antara 0 sampai 1, ya dia monoton turun. Kalau A-nya lebih dari 1, dia monoton naik. Bedanya, dia kalau fungsi logaritma, asimptotnya asimptot tegak. Misalnya ini. Oke, ini saya klip dari GeoGebra-nya tadi. Ini fungsi dasarnya yang ini nih. Oke. Yang warna ungu ya. Oke. Oke, ini juga notes untuk kalian. Jadi bentuk misalnya itu SX ya. Saya tulis di sini SX sama dengan log 2X. Ini ejaan yang penulisan sama aja seperti kayak gini. Kalau kita biasa pakai yang ini kan 2 log X. Tapi kalau di luar mungkin pakainya bentuknya seperti ini. Yang atas log 2-nya kecil, kemudian X. Itu artinya sama aja logaritma dengan basis fungsinya adalah 2. Fadli, kenapa Fadli kok hilang? Oke. Oke, ini masalah penulisan aja. Prinsipnya sama seperti tadi. Kalau dia X-nya nih, di dalam X-nya nih yang dimainkan, nih, ini kan aslinya 2 log X lah ya. Saya ubah menjadi 2 log X plus 2. Berarti digeser kemana? Kalau ditambah tadi gesernya kemana? Kiri. Asal X yang tambah gesernya ke kiri. Kalau dikurang gesernya ke kanan. Itu ya. Nih. Kan misalnya patokannya ini deh. Nah, ini digeser ke kiri. Kalau yang geser ke kanan ya jadi di sini. Gitu. Lalu ada ini. Ini dia kenapa nih? Ngantuk kayaknya. Oh enggak. Oke. Ini kalau yang ditambah dikurang, yang bagian belakang berarti tinggal digeser ke atas atau bawah ya. Misalnya dari yang ungu nih ke yang hijau, berarti tinggal ditambah 3 gitu ya. Oke. Kalau dia A-nya tadi kan udah dibilang A-nya antara 0 sampai 1 dia akan monoton turun seperti yang orange. Kalau A-nya dia itu lebih dari 1, dia akan monoton naik. Kalau A-nya antara 0 sampai 1 dia akan monoton turun. Kalau negatif gimana? Kalau tadi yang di fungsi eksponensial itu dicerminkan terhadap sumbu Y, kalau di fungsi logaritma dicerminkan terhadap sumbu X. Dah, asimptotnya yang mana nih? Nah, kita mulai dari yang fungsi dasar dulu nih. Yang ungu. Sx sama dengan 2 log X. Asimptotnya itu apa? X sama dengan 0.
Ya, asimtotnya, asimtot tegak ya. X sama dengan 0. Kalau yang biru, asimtotnya? X sama dengan min 3. X sama X dengan? sama dengan 0 juga. Ini kan dia tidak pernah memotong di 3 kan? Dia pas di 3 tajam ke bawah kan? Berarti asimtotnya X sama dengan? Tiga. Yang oranye asimtotnya apa? Min 2. Asimtotnya? Min 2 Apanya? Yang min 2. sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Min 2. Gitu ya. Oke. Kalau yang ini semuanya, asimtotnya apa? X sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Atau sumbu Y gitu ya. Oke, nah ini ntar dulu. Nah, mungkin kalian bisa melihat lebih jelasnya sebenarnya di sini. Kalau bicara asimtot tadi, ini saya hilangkan dulu. Nah, misalnya nih 2 pangkat X. Jadi ini ketika saya tarik terus ke sono, nah dia tidak akan pernah nyebrang. Dia tidak akan pernah memotong. Ya kan? Grafiknya. Itu namanya ya menjadi batas asimtotnya. Kadang-kadang ya orang dibatasi ya udah sampai segini aja gambar grafiknya. Oke. Kemudian yang ini tadi. Kalau 2 pangkat X min 2 berarti kan dia digeser ke kanan. Kalau dia dibuat plus 2 di belakang, berarti dia geser ke atas. Oke. Nah, kalian coba perhatikan yang orange. Sama juga ketika saya tarik dia ke ujung sana, dia tidak akan pernah motong ke bawah, dia tidak akan pernah nyebrang. Makanya asimtotnya adalah X sama dengan, Y sama dengan 2. Oke, itu yang namanya asimtot. Yang fungsi logaritma, sini. Nah, ini kalau saya tarik ke bawah, ya dia tidak akan pernah nyebrang. Gitu. Lurus saja. Oke, jadi kalian ketika membuat sketsa secara manual juga tolong diperhatikan. Jangan sampai grafiknya itu nyebrang dari asimtotnya. Oke. Misalnya kalau ini, nah, dia di 3 ini, ketika X sama dengan 3, dia tidak akan pernah nyebrang. Gitu. Jadi dia akan lurus ya. Sebenarnya hampir nempel, tidak nempel persis, tapi hampir nempel. Karena sangat kecil ya, jadi seolah-olah kelihatan seperti nempel. Oke. Itu yang dimaksud secara tinjauan grafisnya. Cara menulisnya gimana? Biasa, ini tolong kalian perhatikan. Kalau kalian mau membuat sketsa grafik menggunakan GeoGebra bagaimana? Oke. Misalnya kalian mau buat fungsinya apa? Nanti kita gambar secara manual dulu ya. Oke, ini saya udah menyedia. Oke. Sorry, tadi sampai sini ya. Nah, untuk menggambarkan itu bagaimana? Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu-sumbu. Ada nggak titik potongnya untuk membantu? Lalu kita menggunakan beberapa titik bantu, baru ditarik gambar grafiknya seperti apa. Mungkin kalau mau tambahan nih, kalian bisa membuat asimtotnya seperti apa dulu batasannya, jadi tidak akan nyebrang. Oke. Misalnya kalian mau bikin fungsi apa nih? Di buku banyak sih sebenarnya. Sengaja saya potongkan. Misalnya mau buat Y sama dengan 3 pangkat X min 2 plus 1. Nah, ini langkah menggambarnya bagaimana? Standar yang gambar grafik kan pertama-tama titik potong dengan sumbu Sumbu X sumbu misalnya. Kalau dengan sumbu titik potong dengan sumbu X yang 0 siapa? X atau Y? Kalau titik potong dengan sumbu X yang 0 siapa? Y-nya. Y-nya ya.
Y-nya dibuat sama dengan 0. Jadinya apa nih? 3 pangkat X min 2 ditambah 1 sama dengan 0. 3 pangkat X min 2 sama dengan min 1. Ada nggak? Ada nggak? Min 1 itu 3 pangkat berapa? Ada. Nggak ada. Ya udah, berarti ini skip. Dia nggak ada titik potong dengan sumbu X. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y berarti yang 0 siapanya? X. Oh, jadi ini dibikin kayak titik potong dengan sumbu X sama Y-nya. Ya, bikin dulu itu pertama-tama. Berarti jadinya apa? Y sama dengan? Y-nya 3 pangkat min 2 ditambah 1. Berapa tuh? 3 pangkat min 2? min 1. 3 pangkat min 2 berapa? Oh, 1 1 per per 9. 1/9 ya. 1/9 ditambah 1? 10 per 1 per 9. 10/9 atau 1/9. Berarti titiknya adalah 0,10/9. Kayak gitu. Lalu gimana? Kita buat titik-titik bantu lagi. Kan tadi bilang itu kan. Setelah menentukan titik potong, kita menentukan titik-titik bantu. Biar enak bagaimana. Dulu. Kalian buat aja. Pak, itu nolnya dari mana? 0, Nah, ini kan X-nya 0. Y-nya 10/9 kan? kalau TM berarti plus 0 aja. Kalau TM beda, nggak ada. Nggak usah dicari. Yang pertama TM kan, ketika dimasukin Y-nya 0, nggak ada X-nya kan? Enggak ada. Yang kedua, kalau dimasukin X-nya 0, dapat Y-nya kan? Oh, iya, iya. Itu kan. Yang ketiga, kita pilih nih untuk membantu. Berarti kan kita udah punya titik 0,10/9. 0,10/9. Berarti di atasnya 1 kan, sedikit di atasnya 1. Anggaplah di sini, kita udah punya titik. Oke, kita udah punya titik di situ. 1 biji. Kemudian gimana? Pilih lagi nih beberapa. Misalnya saya mau pakai titiknya X sama dengan min 2. Berarti dihitung aja Y-nya berapa? 3 pangkat min 4 tambah 1. Makin kecil lagi kan? Ya. Berarti 1 berapa tuh? 1/81. Berarti kalau dia min 2, ya udah hampir mendekati 1 gitu kan, tipis. Berarti ya jangan pakai itu lagi. Biar gambarnya bagus, misalnya kita pilih berapa? X sama dengan 2. Y-nya berapa? 3 pangkat 0 ditambah 1. Berarti berapa? 2 kan? Berarti titiknya berapa? X-nya 2, Y-nya 2. Berarti 2,2. Sini kan? Oke. Terus berapa lagi pilih? X-nya sama dengan 3 misalnya. Dapatnya berapa Y-nya? 3 pangkat 1 ditambah 1. Berarti 4. Nah, ini kan tadi kan titiknya yang ini berarti 2,2 itu kan. Ya ini titiknya berapa? 3,4. 4 kayak gitu. 3,4. Berarti di sini lah ya. Oke. Makin banyak titiknya akan semakin bagus. Oke. Kalau X1 berapa misalnya? Kalau mau dibikin ya boleh-boleh aja. Nah, yang menjadi poin penting adalah ini nih. Kalian narik titik ini kan seperti ini ya sketsa ya. Oke. Dia akan langsung nikung ke 1 misalnya. Nah, 1 ini berarti ya akan dia cenderung mendatar kan sebagai asimptot kan? Iya. Dia tidak akan pernah nyebrang ke bawah, dia tidak akan pernah memotong ke bawah. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau mulus mungkin ya inilah ya. Set. Aduh. Kayak gitu. Jadi nggak boleh ada slot gitu belok.
Sampai kapanpun nggak akan pernah belok. Oke? Sampai kapanpun dia nggak akan pernah belok. Jadi lurus aja kayak gitu. Kalau mau dicek di GeoGebra-nya gimana? Tadi fungsinya Y sama dengan 3 pangkat X min 2 plus 1. Di bawah sini, di bagian bawah, kelihatan kan ya? Di input Y sama dengan 3 pangkat, berarti pakai yang simbol pangkat, 3 pangkat X min 2 plus 1. Nah, kelihatan tuh gambarnya. Dia akan lurus, ya kan? Ketika dimasukin 2, hasilnya tadi juga 2. Ketika dimasukin 3, hasilnya 4. Dan seterusnya. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya? Oh, itu semakin ke belakang semakin dekat ke apa? Itunya. Ke asimptotnya. Iya. Iya. Dia tapi tidak akan pernah nyebrang ya, Marvel. Tidak akan pernah belok, itu maksudnya tidak akan pernah melewati batas untuk Y sama dengan 1 pada kasus ini. Nggak akan habis. Terus aja, sampai bosan. Kalau semakin ke atas gimana? Kan kalau pangkat semakin tinggi, pangkatnya mendekati tahingga kan? Nah, ini juga semakin besar tuh. Ya, cenderung mendekati tahingga, nggak ada batasnya. Makin gede, makin besar nilai X-nya, maka ya semakin mendekati tahingga. Tapi kalau semakin kecil X-nya, berarti semakin mendekati nilai dari 1. Dia tidak akan pernah lebih rendah nilainya daripada 1. Kayak gitu. Jelas? Nah, sekarang kalau cara menulis bentuk grafik fungsi logaritma di sini. Oke, ini saya hilangkan dulu. Perhatikan ini penulisannya ya. Ini agak beda nih. Ini ada Y sama dengan log. Nah, ini ada beberapa tipe yang muncul. Ada log dalam kurung B, X, log 10X. Nah, ini agak-agak aneh. Kita biasa yang pakai adalah yang pertama formatnya. Ini. Sebenarnya nggak usah pakai, kalau sekalian sudah biasa, tidak perlu pakai itu, cukup aja Y sama dengan log. Berarti yang pertama itu adalah basisnya, bilangan Fock-nya. Misalnya basisnya 3, fungsinya apa? X min 1. Nah, kayak gitu. Ini kalau mau ganti gimana? Double klik. Ini misalnya plus 2. Gitu. Gambarnya jadi geser ke atas. Kalau sketch manualnya gimana? Kita coba. Fungsinya apa tadi ya? Y sama dengan 3 log X min 1 plus 2. Ini sama kalau secara manualnya. Berarti kita cari titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, berarti siapa yang 0? Y-nya 0. Y-nya 0. Oke, kita masukin dah. Berarti 3 log X min 1 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita bisa... X plus 1. X min 1, sorry. Oke, X min 1. Kemudian dapetnya apa? 3 log X min 1 sama dengan min 2. Berarti X min 1 sama dengan 3 pangkat min 2, itu ya. 9. Berarti X sama dengan 1 per 9. Berarti titiknya apa? 1 per 9, 0. Karena X-nya
1/9, Y-nya 0 kan? Di manakah titiknya 1/9,0? Ya, berarti anggaplah di dekat sini. 1 tapi lebih sedikit. Hampir 1,1. Oke. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. X-nya kita buat sama dengan 0. Jadinya apa? 3 log. 3 log min 1. Sorry, ini ada Y sama dengan 3 log min 1 ditambah 2. Bisa nggak? Boleh nggak ada log negatif? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah berarti ini kita M. Nggak ada titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalian bisa tahu nggak sih ini asimtotnya berapa? Satu. Asimtotnya? Min 1. Asimtotnya X sama dengan 1 ya? Oh iya. Berarti dia tidak akan pernah nyebrang dari 1 nih. Dia nggak mungkin secara gambar itu ngelewatin batas ini nih. Oke. Nah, kemudian gimana kalau membuat titik bantunya lagi? Ya berarti ya kita pilih aja beberapa titik yang ke sana. Misalnya kalau masukin X-nya 2, jadinya berapa? Bantunya lagi ya, untuk X sama dengan 2, berarti dapatnya berapa? Y-nya. 3 log 1 ditambah 2. 3 log 1 berapa? 0. Pun log 1 0 kan? Berarti ini dapatnya 2 dong. Titiknya berapa? 2,2. 2,2. Terus mau berapa lagi misalnya? Ini kan basisnya basis 3, biar enak nih. Saya pilih X-nya 4. Berarti Y-nya sama dengan 3 log 2. 3 ditambah 2. Jadi berapa? 3 dong. Jadi 4,3 gitu dong. 4,3. Kurang nggak? Kalau kurang ya tambahin lagi aja. Berapa misalnya? Saya pilih X 10. Bapak tadi kan Bapak bilang asimtotnya X sama dengan 1. Itu maksudnya tadi apa? X-nya itu nggak boleh lewat dari 1. Jadi gambar grafiknya itu tidak mungkin melewati ini nih. Asimtotnya kan ini ya, biru nih ya. Jadi, aduh, maklum lah ya. Ini masih, ini kan kita belajar grafik manual. Oke. Ya, jadi nggak akan pernah nyebrang di batas biru ini nih, Prisil. Dan yang lainnya. Dia akan melipir aja gitu. Nyerempet lah. Nyerempet di. Oh. Jadi nggak mungkin nanti pas, sebentar. Nanti kalau udah jadi semua, kita bisa lihat deh. Satu lagi nih titik ya. Untuk X sama dengan 10. Berarti Y-nya sama dengan 3 log 9 tambah 2 gitu ya. Jadinya 4 ya. Titiknya 10,4 gitu dong. Oke. Berarti kan yang utama nih kita bikin gini dulu nih. Set. Ya cenderung lurus aja gitu kan. Dia kalau narik ke bawahnya, dia nggak akan begini nih. Nah, sorry. Dia pastinya akan cenderung lurus begini nih. Aduh. Dia akan cenderung lurus begini nih. Dia nggak akan pernah nyebrang. Dia nggak akan pernah nyebrang ke itunya. Jadi tidak mungkin akan seperti ini. Perhatikan yang warna ungu. Dia tidak mungkin akan begini. Strot. Gitu. Nggak mungkin. Dia tidak akan mungkin nyebrang dari batas itu, garis biru. Tapi kalau dia melipir lurus aja gitu tuh, memang seperti itu. Oke? Jadi meskipun sketsa ya dikondisikan lah selayak mungkin. Nggak boleh izin ke toilet bentar.
Ya, silakan. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanya? Prinsipnya asimtot itu nggak boleh diseberangin ya, nggak boleh dipotong. Kelihatan di sini kan. Ini versi mulus ya, namanya pakai software enak. Kita sketsa manual ya setarik garisnya. Mungkin kalau pakai kertas saya lebih terbiasa daripada pakai yang gambar begini. Oke, gimana kira-kira? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang di buku cetak. Itu ada soal yang menentukan fungsinya. Berarti kalau menentukan fungsinya dibalik aja dari titik ini, kira-kira mana fungsinya gitu loh. Misalnya ini. Misal saya munculkan grafik ini ya. Oke. Perhatikan ini. Nah, option yang muncul adalah ini nih. G, H, P, Q, R. Oke. Jadi biasanya bentuknya pilihan ganda. Kalau ada gambar grafik berikut, fungsinya adalah optionnya yang ada adalah G, H, P, Q, R. Lalu bagaimana? Biasanya kita memilih satu titik. Untuk contoh dulu, untuk yang kita cari. Oh, misalnya pada titik yang pertama ini. Berarti titik A koordinatnya berapa nih? 0,3. 0,3 apa 3,0? 0,3. 0,3. Berarti kita coba ke PG-PG ini nih. Yang benar yang mana? Tadi kan G, H, P, Q, R. Masukin kalau X-nya 0. 2 pangkat 0 dikurang 3. Dapatnya berapa? 2. Berarti benar atau salah? Salah. Salah secara PG. Berarti option G udah langsung gugur. Kayak gitu loh. Yang H masukin. Kalau masukin 0, dapatnya 3 nggak X-nya? Kalau X-nya 0, dapat Y-nya 3 nggak? Enggak. Nggak. Berarti yang H gugur. Masukin ke yang P. Kalau dimasukin 0, Ya. ya bisa jadi berarti. Baru bisa jadi nih. Belum tentu langsung jawaban. Masukin lagi ke yang Q. Gimana? Salah. Berarti bukan. Yang R masukin. Salah. Berarti bukan. Oke. Ya udah berarti jawabannya yang P. Ini lebih banyak contohnya di buku cetak kalian. Kalian bisa coba mengerjakan yang latihan 1 halaman 7. Coba dikerjakan yang bagian A sama bagian B, halaman 7 dan halaman 8. Kemudian juga yang fungsi logaritma, latihan 5. Latihan 5. PG-nya aja tuh ada 5 soal. Coba dulu deh. Sebentar saja itu kalian bisa mengerjakan. Oke, silakan dicoba yang dari buku. Nanti saya tanya langsung satu persatu. Pak, saya ambil bukunya dulu ya, Pak. Yuk, silakan. Halaman 7, halaman 8, sama halaman 23-24. Bapak tadi suruh ngapain? Pak, Ya. ngapain Pak tadi? Saya nyalain kipas angin, panas banget. Tadi Aing soalnya keluar bentar, saya nggak tahu. Oh, Tinggalan. ngerjain ini.
ngerjain latihan 1 di buku cetak halaman 7 halaman 8 sama Halaman berapa? halaman 7 halaman 8 sama latihan 5 halaman 23 24. Wah. Ya, latihan 1 halaman 7 doang. Saya izin kepada Ya. Ya, 1 Marvel, apa jawabannya, Fer? Yang 8 pangkat X yang mana? Fel? Y sama dengan 8 pangkat X yang mana tuh? 1 2 3 4 5. C. Ya, yang ketiga ya. C. Marvel nih ya. Oke. 2 Gracia. Gracia. Y sama dengan 1/4 pangkat X. Yang mana Gracia? Gracia? Lagi cari bukunya. Oh. Betran, 2, apa jawabannya? Yang B bukan, B nomor Ya. 2. Ya, nomor 2. Oke. 3 Fadli. Fadli. D. Ya. D, 5 pangkat X. Ya, yang 4 ya. D, betul. Oke. Empat, Fianka. 3 pangkat X yang mana? Fianka. A. Yang 3 pangkat X. Kalau dimasukin 1, dapat Y-nya berapa? Kalau masukin 2, Y-nya berapa? Gitu. Coba lihat lagi deh. Tiga pangkat X. Opsinya tinggal yang A atau yang E kan?
Yang mana isi Aaron? 3 pangkat X. Yang bukan Pak. Yang? Ya. Oke, berarti nomor 5 ya sisanya lah ya. Yang A. Oke. Tam, Christine. Yang A bukan Pak. Yang A. Alasannya? Harusnya berapa? Kalau X-nya 0, dapat Y-nya berapa? Kenapa jawabannya A? Min 3. Kalau X-nya 0, harusnya Y-nya? Dua pangkat 0 berapa? Satu Pak. Nah, berarti yang jadinya 1 dikurang 3 kan? Berarti kalau X-nya 0, harusnya Y-nya? Min 2. Ya. Makanya yang tidak dilalui adalah yang A. Karena 0,3. Oke. Gracia, udah bukunya? Nomor 7 apa? Gracia? Raquela 7 jadinya apa? Raquela? Raquela? Amanda 7 Amanda? B. Ya, B. Alasannya? Karena kalau X-nya 2, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 8 kurang 8, 0. Sebelum ke situ, dia bilang titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, yang 0 siapa? Y. Y-nya ya. Berarti ada fungsinya Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 dikurang 8. Dia bilang titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X ini artinya adalah Y-nya sama dengan 0 kan? Berarti kita 2 pangkat X plus 1 dikurang 8 sama dengan 0. 2 pangkat X plus 1 sama dengan 8. 8 itu 2 pangkat 3, maka X plus 1 sama dengan 3. Maka X sama dengan 2. Maka dari sini titiknya adalah 2,0. Ini Raquela hilang kemana? Belum balik? Nicholas? Nomor 8 Nicholas? Kurang ngerti yang kayak gitu Pak, yang nomor 8. Oke, kurang ngerti. Itu titiknya ada berapa aja Nicholas?
Nggak tahu. Nomor 8 kan grafik begini nih, kurang lebih ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kan ini titiknya berapa di kolos yang di sini? -1. Koordinatnya berapa koordinatnya? 0,-1. 0,-1. Lalu ada lagi titik yang di sini kan yang ditandain nih di soalnya kan. Nah, ini titik ini berapa? 1,-2. Ya, 1,-2. Ini juga sekalian untuk lihat yang lain-lain. Kan kita punya option ya. Option A apa? Y sama dengan 2 pangkat X. Option B, Y sama dengan min dari 2 pangkat X. Yang C, Y sama dengan 2 pangkat min X. Yang D, Y sama dengan min 2 pangkatin X. Yang E, sama dengan min dari 2 pangkat X. Oke, kalian lihat dulu nih. Misalnya saya mau nyoba titik yang pertama, 0,-1. Berarti kalau saya masukin nilai X-nya 0, Y-nya harus min 1. Masukin ke option A, benar atau salah? 2 dipangkatin 0, hasilnya min 1 bukan? Dua dipangkatin 0, hasilnya min 1 bukan? Wih, jawab. Dua. Bukan. Berarti yang A udah pasti gugur. Masukin ke option B. Min dari 2 pangkat 0. Min 1. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Benar, ada harapan. Masukin ke option C. Benar atau salah? Enggak bisa. Salah. Masukin ke option D. Salah. Salah. Masukin ke option E. Salah. Min dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Benar. Ini sebenarnya yang B sama E itu sama aja, nggak ada beda ini. Oke. Kalau dimasukin titik yang kedua, 1,-2. Benar nggak yang B? Benar. Benar. Yang E? Benar juga kan? Jadi jawabannya ini B sama E, karena sebenarnya sama aja B sama E. Biasanya akan di titik yang kedua ini akan ada yang gugur. Nanti kita akan lihat contoh-contoh selanjutnya. Oke, kayak gitu caranya. Dicoba dari titik yang diketahuinya ke optionnya. Nomor 9. Siapa yang mau deh? Gracia, bukunya udah ada, Gracia. Pak. Ya. Itu yang nomor 8 seharusnya yang B dong, bahkan E kan min 2. Kalau misalnya di pangkat 2 di situ dapatnya min 4, tapi kalau min 2 pangkat 2 jadinya 4, Pak, bukan min 4, Pak. Bentar, kita lihat nih ya perbedaannya. Gimana tadi? Menurut Aaron? Itu kan ada yang 2 dapatnya min 4. Kalau misalnya min 2 pangkat 2 dapatnya 4, Pak, bukan pangkat 2. Min 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Apa bedanya sama ini? Kan minnya di luar kurung. Iya, Pak. Itu minnya di luar, Pak. Ya, kalau minnya di luar kurung artinya apa? Min dari 2 pangkat 2. Min 4. Min 4 apa 4? Kalau min 2 di pangkat
yang pertama nih ya, min 2 dipangkatin 2. Ini artinya kan min 2 kali 2 gitu kan? Min 4. Tapi kalau ini min 2 dikali min 2, jadinya 4. Coba deh, ini saya bawa ke operasi bilangan, mungkin kamu lebih jelas. Misalnya saya punya begini, 9 dikurang 2 pangkat 2, jadinya berapa? 5. Kan dikurang 4 kan? Iya. Oh, oke. Bukan jadi gini kan, 9 dikurang 2 pangkat 2. Bukan jadi, 9, ini jadi plus 4. Enggak begitu kan? Ya, Oke, Pak. lebih jelasnya mungkin begitu ya. Tapi beda lagi nih kalau 9 dikurang min 2 pangkat 2. Ya ini juga hasilnya akan tetap sama, 9 dikurang 4 juga. Ya 5 itu. Tapi maknanya beda. Oke? Mungkin yang lain juga ada yang bingung, tapi thank you Aaron sudah nanya. Oke, bentuk B sama E sebenarnya sama aja. Yang membedakan yang bentuk yang D sebenarnya. D itu kan min 2, min 2-nya dalam kurung. Yang nomor 9 gimana? Jawabannya yang mana deh? 9C bukan, Pak. Coba yang punya jawaban lain. Pas 7 semua, C. Saya cek. Ada yang punya jawaban lain? Caranya gimana? Soalnya kan Y-nya sama dengan 3, jadi kan otomatis di belakangnya ada plus 3. Kan dia Ya, naik itu, 3 gituan. ya. Atau ya pakai kayak yang tadi, pakai coba-coba. Misalnya kita nyoba titiknya berapa? 0,4, terus coba lagi 1,5, coba lagi 2,7 kayak gitu. Itu juga bisa. Coba yang C ya. Bisa pakai uji coba, bisa pakai geseran. Tapi geseran itu tingkatnya lebih tinggi. Yang mau nyoba lebih oke, lebih sederhana. Nomor 10 jawabannya? Coba cek. 7. Oke, yang grafik begini nggak ada masalah ya. Ini saya cuma satu pertemuan, minggu depan saya mau bahas tentang aplikasi yang fungsi logaritma sama fungsi eksponen. Itu lebih ke soal cerita. Nanti yang grafiknya, yang logaritma minggu depan kita coba cek. Siap-siap aja alasannya apa, nanti kita diskusi. Ya fungsi logaritma lebih aplikatif, berarti nanti ada menggunakan kasus. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat istirahat. Kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.